adalah Simbok penjual tempe. Penghidupan sehari-hari tergantung dari tempe yang dia buat sendiri dan dia jual di pasar. Tetapi beberapa hari ini Simbok tidak bisa menjual tempe karena dia harus membantu tetangganya yang sedang terkena musibah. Akhirnya Simbok kembali pada rutinitas hariannya, membuat tempe dan menjual tempe di pasar. Hari itu Simbok tidak bisa menjual tempe karena belum ada tempe yang siap dijual. Tetapi Simbok tidak pernah putus harapan. Pagi hari dia membungkus kedelai yang sudah dicampur dengan ragi. Sore hari dia pasang lilin, dia pasang salib dan mulai berdoa dengan harapan supaya kedelainya berubah menjadi tempe. Begitu membuka bungkusan, kedelai masih tetap kedelai dan belum berubah menjadi tempe. Tetapi Simbok tak kenal menyerah. Subuh-subuh dia kembali berdoa, menyalakan lilin dan pasang salib dengan satu harapan supaya kedelai berubah menjadi tempe. Selesai berdoa, dia membuka kembali bungkusan, tetapi kedelai masih tetap kedelai, belum berubah menjadi tempe. Meski demikian, Simbok tetap punya harapan. Maka dia membawa bungkusan itu ke pasar. Siapa tahu nanti di pasar kedelai sudah berubah menjadi tempe. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya, hendak membeli tempe. Meskipun ada keraguan, Simbok menghentikan langkahnya dan menghampiri orang yang memanggilnya. Ketika membuka bungkusan itu, si pembeli tempe berteriak, "Inilah dia yang saya cari. 2 hari kemudian tempe kedelai ini akan menjadi tempe. Maka saya borong semuanya." Mendengar itu, Simbok tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menengadah dengan mata berkaca-kaca sambil berbisik, "Tuhan, Engkau sungguh baik." Saudara-saudari terkasih, pengharapan meskipun kecil, meskipun hampir pudar, punya daya yang luar biasa. Seseorang yang selalu berharap, selalu punya kemampuan untuk melanjutkan hidupnya. Kisah itulah yang bisa kita petik dari Simbok sang penjual tempe. Pentingnya berharap. Itulah pesan yang bisa kita tangkap dari bacaan Injil yang kita dengar hari ini melalui 2 penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita renungkan bersama-sama. Penyembuhan pertama adalah penyembuhan seorang wanita yang sakit pendarahan. Menurut hukum Yahudi, seorang yang menderita sakit pendarahan, dia menjadi najis. Dan dia juga tidak boleh bergabung atau menyentuh orang lain karena orang itu bisa menjadi najis. Wanita ini sudah 18 tahun menderita. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan wanita yang sakit pendarahan ini. Hartanya sudah habis, tetapi penyakitnya tidak sembuh. Dan yang lebih parah lagi, dia dicap sebagai wanita yang najis. Berita tentang Yesus menjadi pengharapan baginya. Maka dia berusaha mendekati Yesus dengan berpikir bahwa menyentuh jubahnya saja maka dia akan sembuh. Itulah tanda pengharapannya yang terakhir. Beruntunglah Yesus berkenan menyembuhkan wanita itu dan dia dibebaskan dari stigma najis yang dia sandang. Mukjizat kedua adalah pembangkitan anak Yairus yang sudah mati. Adalah Yairus seorang kepala rumah ibadat.
dia mempunyai anak yang sakit keras. Berita tentang Yesus menumbuhkan harapan baginya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya dari penyakitnya. Tetapi dalam perjalanan, anggota keluarga memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Seolah tidak ada lagi harapan. Yairus pasti bertanya, mampukah Yesus membangkitkan anaknya yang sudah mati? Tetapi Yesus berkata, percaya saja. Maka ketika mereka sampai di rumah, Yesus berkenan membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Itu semua terjadi berkat harapan yang senantiasa tumbuh dalam diri Yairus. Saudara-saudari yang terkasih, sudah lama kita mengalami pandemi COVID-19 dan kita belum tahu kapan akan selesai. Meskipun kita merasa sudah putus asa, tetapi mari kita tetap menumbuhkan harapan bahwa Tuhan akan berkarya. Dia akan menyembuhkan dunia kita ini dari pandemi COVID-19. Mari kita senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin.